Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridha ila wali syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jami'il mu'minina. Bapak Ibu dan teman-teman sholih sholihah semuanya. Rahimakumullah. Alhamdulillah berbahagia sekali rasanya pagi hari ini bisa kembali kita bersilaturahmi di majelis yang mulia ini. Majelis silaturahmi, majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan, majelis di mana malaikat turun menghantarkan rahmat Allah dan juga mengamini doa-doa kita. Dan insya Allah sebagaimana janji Rasul, sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah. Majelis ilmu akan mengantarkan kita dan memudahkan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Hari ini kita sampai di maqalah ke-8, bagian yang ke-6. Bab 3, maqalah ke-8, bagian yang ke-6. Bagian ini, maqalah ini cukup panjang, karena satu maqalah langsung 3, masing-masing 3 ada 3 lagi. Ya. Kita sampai ke topik tentang 3 hal yang menghancurkan manusia. 3 hal yang menghancurkan kita. Di bagian ketiga, kita sudah belajar bagian pertama dan bagian kedua. Apakah perkara yang menghancurkan manusia? Menurut maqalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya langsung baca bagian ketiganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalathun muhlikat, 3 hal yang menghancurkan manusia. Ai muqi'atun li fa'iliha fil halaki. Maksudnya adalah 3 hal yang akan menghancurkan manusia buat para pelakunya. Apakah 3 hal itu? Mana kok hilang tulisannya ini? Wa ammal muhlikatu. Adapun 3 hal yang menghancurkan itu adalah, yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsihi. Ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Ijab, ta'jub, ujub. Nah, itu satu kata Bapak Ibu. Kalau kita sering mendengar kata-kata takjub, itu kan sering ya. Wah, takjub aku melihat pemandangan yang luar biasa indah. Takjub aku melihat kecanggihan teknologi hari ini. Nah, itu takjub. Itu amaze ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau level takjub kepada ciptaan Allah itu wajib sambil berseru subhanallah, maha suci Allah, sambil berseru masya Allah, sambil berseru alhamdulillah. Yang tidak boleh dan berbahaya adalah, berbahaya karena menghancurkan, minal muhlikat, termasuk perkara yang menghancurkan kita adalah
I'jabul mar'i binafsi. Kalau takjubnya seseorang itu kepada dirinya sendiri. Ya. Ainadruhu ilaiha. Maksudnya adalah melihat pada dirinya sendiri. Bi'anil kamali. Dengan pandangan yang sempurna. Nah, ini pengertian ujub. Seseorang melihat dirinya sendiri dengan pandangan yang sempurna. Wow, hebat sekali ya saya ya. Wah, keren ya. Ma'anisyani ni'matillah. Ma'anisyani pada saat yang bersamaan dia juga melupakan apa yang dilupakan ni'matillah, kenikmatan Allah Ta'ala. Lupa bahwa itu adalah kenikmatan Allah, kehebatan Allah. Wa ma'al amni min zawaliha. Dan bersamaan dengan itu juga amni, merasa aman. Ya, baik-baik saja. No problemo. Min zawaliha, dari hilangnya nikmat itu. Dia merasa secure, dia merasa aman, nikmat itu nggak akan hilang. Ya. Karena kehebatan saya. Hmm. Oh. Itu yang berbahaya, itu yang menghancurkan. Ya, ujub yang seperti itu menghancurkan. Jadi pengertian ujub adalah takjub. Wow. Merasa amazed. Merasa kagum. Tapi kagumnya pada diri sendiri. Ya. Bahwa diri sendiri itu sempurna, hebat, keren, paling jago deh, paling pintar, paling ganteng. Paling berada, paling kaya, paling berkuasa, paling banyak pengikutnya. Pokoknya si paling deh. Ya. Nah, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan pandangan ujub kepada dirinya sendiri itu merasa wow dengan dirinya sendiri, dia juga melupakan bahwa itu nikmat Allah. Lupa bahwa kekayaan dia, kepintaran dia, kehebatan dia, prestasi dia itu semata-mata adalah rizki dari Allah. Adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau sudah lupa seperti itu, ya jadi menganggapnya itu prestasi dirinya sendiri. Atau ya sudahlah, pokoknya itu karena saya gitu. Atau intinya ya nggak merasa bahwa itu pemberian dari Allah. Maka orang seperti ini biasanya juga diikuti dengan sifat bahwa nggak mungkin kekayaan saya hilang. Nggak mungkin kecantikan dan kehebatan saya pergi. Ya, saya paling cantik, saya paling hebat, saya paling ganteng. Ya, saya paling keren. Ya. Dan itu nggak akan hilang. Gitu. Karena itu tidak merasa bahwa itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Orang yang punya sikap atau pandangan seperti ini, ini yang berbahaya. Akibatnya satu, riak, pamer. Ya. Jadi levelnya dari ujub itu riak, ujung-ujungnya nanti riak, pamer. Ya. Begitu dia merasa takjub, pamer dong. Ya, ini keren kok, hebat kok. Ya, dipamerin gitu. Itu. Padahal riak, pamer, kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, itu syirik kecil. Oh, syirik itu dosa yang paling besar, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi pernah bersabda, aku paling takut umatku itu terjebak pada syirik kecil. Aku paling takut umatku terjebak pada syirik kecil. Kalau syirik besar itu insya Allah banyak yang aman lah. Ya, insya Allah ini jamaah pengawasan insya Allah aman semua. Amin. Ya. Syirik besar itu ya syirik yang sesungguhnya itu ya syirik, the real syirik itu ya menduakan Allah. Menduakan itu not necessarily meninggalkan. Menduakan itu tidak berarti tidak menyembah Allah. Nah, ini yang berbahaya. Ada orang yang menyembah Allah, ada orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, ya. Tapi pada saat yang sama dia juga menduakan. Dia juga menyembah dalam tanda kutip Tuhan yang lain.
Ya Allah nggak mau. Itu menciptakan andad, niddun. Menciptakan sekutu, menciptakan teman. Ya, syirik itu kan ya kayak syirkah, kayak perusahaan itu. Ya, ada teman. Ada teman tapi temannya Allah. Allah nggak mau. Allah itu maha cemburu. Ya Allah itu ya hanya untuk Allah. Ya, kalau ada orang menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga Allah nggak mau. Nggak mau diduakan. Ya, Allah itu maha satu, maha esa. Makanya Qul huwallahu ahad itu inti dari tauhid kita. Makanya namanya tauhid. Tauhid itu berasal dari ahad. Ahad itu satu. Ya, mensatukan. Nah, maka kalau ada orang yang nggak mau diduakan itu mengikuti sifat Allah. Ya. Nah, kalau ada orang yang nah itu syirik besar ya, itu syirik yang sesungguhnya. Insya Allah kita selamat lah. Ya. Tapi yang harus kita waspada itu syirik kecil, syirik yang sangat halus. Yaitu apa? Dalam tanda kutip menduakan Allah dengan kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari kita melupakan nikmat Allah. Fisik, anugerah kehidupan, kesehatan, kekayaan, popularitas, power, pengikut, ya, keluarga, prestasi. Lupa bahwa itu semata-mata dari Allah. Nah, itu mulai itu syirik, ya, eh, tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Itu syirik kecil. Nah, kemudian tambah lagi nih ujungnya itu kan awalnya kan dari situ. Kemudian karena tidak mengakui dari Allah, mengakui dari mana dong? Mengakui dari dirinya sendiri. Maka bahwa itu adalah prestasinya dia. Iya. Kalau yang ganteng, cantik, sehat ya karena dia olahraga, karena dia perawatan, ya, karena dia menjaga. Ya itu semua benar, itu ikhtiar kita, nggak salah. Ya. Tapi bukankah itu adalah ikhtiar konsepnya ya? Jangan lupa konsep akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu semua adalah ikhtiar yang kita memang wajib secara kemanusiaan, wajib olahraga, menjaga diri, menjaga makanan, merawat tubuh kita dengan baik. Tapi at the end of the day, who decide is the God, the one and only. Ya, pada ujungnya, pada akhirnya siapa yang memutuskan, siapa yang menganugerahkan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, demikian juga dengan rezeki, demikian juga dan semuanya. Nah, begitu orang terjebak pada sikap ujub lalu riya, pamer, ya, itu kan melupakan bahwa itu dari Allah dan karena melupakan dia menganggap itu usahanya sendiri dan akhirnya syirik kecilnya adalah kepada dirinya sendiri. Itu mengapa disebut syirik kecil? Karena melupakan Allah, menduakan Allah. Dengan siapa Allah diduakan? Dengan dirinya sendiri. Takjub kepada dirinya sendiri. Itulah makanya disebut syirik kecil. Dan itu ditakutkan oleh Kanjeng Nabi karena halus. Kalau syirik besar itu kan jelas penyembah selain Allah. Tapi kalau riya, pamer, itu dianggapnya orang-orang baik-baik saja, fine-fine. Dianggapnya itu hal yang lumrah. Manusia memang sifatnya begitu. Nah, itu justru agama hadir. Jadi ceritanya begini, Bu. Itu sifat-sifat sombong, ujub, senang kepada dirinya sendiri. Itu memang manusiawi. Dalam pengertian manusia itu senangnya begitu. Senangnya dipuji, senangnya bangga kepada dirinya. Itu manusiawi. Manusiawi. Ya pada hakikatnya semua manusia itu seperti itu. Mana ada manusia yang nggak senang dipuji. Ya. Ada orang yang, waduh, jenengan hebat soal boten bu, boten bu. Hatinya juga berkibar-kibar. Ya, sepoi-sepoi ketika ada orang muji itu pasti. Sebaliknya kalau ada orang yang kritik, ya masih masukan, ya siapapun dia pasti ada yang sedikit nyut-nyutan di hatinya. Meskipun kita diajarin kita harus berterima kasih kalau orang ngasih masukan itu hadiah untuk kita perbaiki. Ya, konseptually ya. Tapi kan apalagi kalau masukannya disampaikan dengan cara yang tidak bijak, gitu ya. Pasti setiap hati orang itu teriris-iris. Ya adalah kalau nggak teriris-iris ya tertusuk-tusuk sedikit, gitu ya. Manusiawi. Justru agama hadir di situ.
Ya, agama hadir agar sifat yang umumnya dirasakan oleh manusia nggak boleh kebablasan, nggak boleh dimasuki setan sehingga kemudian berkibar-kibar terlalu kuat dan terlalu tinggi. Diingatkan sama agama, jangan Bu, Pak, hati-hati Pak. Itu. Hadir untuk mengingatkan itu. Karena kalau tidak kebablasan nanti. Ditumpangi setan, jadi deh. Ya sudah, pokoknya nggak ada yang lebih hebat daripada gue. Gitu. Nah nanti sifat yang, atau pandangan yang seperti itu menjadi muara hadirnya sifat ria atau pamer. Ria, pamer, sombong. Nah, larinya ke sana. Padahal wala tamshi fil ardi maroha. Ya, Allah mengingatkan jangan berdiri di atas muka bumi dengan dada membusung, dengan sombong. Sombong itu salah satu perkara yang paling dibenci oleh Allah. Ya, karena kemudian sombong itu menjadi akar muasalnya syirik tadi, melupakan Allah, bahkan kemudian merasa bahwa karena ini prestasi saya, kehebatan saya, oh nggak mungkin hilang. Padahal Allah kalau idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau berkehendak hilang, bem. Nggak usah hitungan hari, Bu, hitungan detik, semua bisa hilang. Ya, kita diajarkan kisah Qorun yang tanpa dinyana, tanpa diduga, hartanya tenggelam dimakan oleh bumi. Dalam sejarah hidup kita coba tengok. Betapa banyak orang yang kehilangan semuanya dalam hanya hitungan detik. Ya, baik karena alam, baik karena kejadian-kejadian kemanusiaan, baik karena, wah, 1001. Yang misalnya heboh waktu itu, mungkin orang yang mengenal Sambo itu tidak ada yang berpikir dia akan hancur. Tapi hanya dalam hitungan hari semuanya bisa hilang. Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Belum lagi yang kisah-kisah orang-orang yang menjadi korban musibah bencana alam misalnya, naudzubillah. Ya. Ada 1001 skenario. Karena buat Allah mudah saja. Arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mudah saja buat Allah menjadikan. Nah, itu yang membuat orang-orang yang takjub berlebihan, takjub kepada dirinya sendiri dan kemudian berujung pada pada menjadi akar, menjadi riak atau sombong. Nggak ingat itu, ya nggak ingat peristiwa-peristiwa itu, nggak ingat apa yang dia lihat dalam sejarah dia hidup, bahwa Allah kalau berkehendak bisa kun fayakun, bisa hilang semua dalam waktu sekejap saja, ya hilang, nggak berbekas sama sekali. Nah, itu yang dilupakan oleh orang riya. Nah, itu kita waspadai Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita waspadai, biasanya orang riya atau pamer atau sombong atau ujub itu pada wilayah apa? Satu, pada wilayah dirinya sendiri dalam hal fisik. Ya. Dua, dalam hal harta. Tiga, dalam hal keturunan. Berbangga-bangga dengan keluarganya dan keturunannya. Boleh senang, tapi nggak boleh melupakan bahwa itu semata-mata. Kuncinya di sini, di bagian kedua ini. Senang, bangga. Itu bisa menjadi bagian ibadah kamu kalau kemudian ingat Allah. Karena begitu bangga, senang, lihat anaknya, melihat dirinya sendiri, prestasinya. Kalau ingat bahwa itu dari Allah semata-mata, lalu meluncurlah kalimat Alhamdulillah. Begitu mengucap Alhamdulillah, syukur, ingat itu dari Allah, ibadahnya makin kenceng. Nah, itu apa namanya, sikap antitesisnya ujub dan sombong tadi. Kalau nggak ingat itu dari Allah, dia berbahaya. Kemudian sombong karena merasa itu dari dirinya sendiri gitu. Kemudian apalagi? Pengikut alias follower. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Kahfi. Ya, kisah tentang dua orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang orang yang tidak beriman mengatakan, tuh, lihat itu, saya lebih kaya, saya lebih hebat dari kamu dalam hal kekayaan. Dan pengikut-pengikutku lebih banyak, lebih kuat. Oh, jadi rupanya tema tentang follower itu sudah dibahas oleh Al-Quran. Terus apa lagi? Ini yang juga berbahaya Bapak Ibu. Kayak seolah-olah bagus, tapi berbahaya. Apa itu? Ujub kepada ibadah kita, amal kita. Sholat saya sekarang paling hebat. Ya, sekarang sudah jauh lebih banyak puasa saya. Saya paling banyak sedekahnya. Ya.
bahwa kita senang beribadah itu wajib. Bahwa kita juga senang kita sudah bisa beribadah itu harus. Ya. Tapi yang berbahaya adalah kalau kemudian merasa bahwa itu adalah karena dia, bukan karena anugerah, hidayah, dan taufik dari Allah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu inspirasi dan semangat melakukan kebaikan-kebaikan dari dalam. Nah, hasilnya, ya meskipun amal solih, tapi kalau diikuti dengan perasaan bangga yang berlebihan, lalu ujung-ujungnya adalah pamer dan sombong, nah itu disebutkan seperti perumpamaannya, ini disebut dalam Al-Quran. Perumpamaan itu seperti kalau kita ada batu, di atas batu itu ada debu, ya ada tanah, lalu hujan deras. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Debunya hilang ya, ya pergi ya, hangus. Itu persis perumpamaan orang yang beribadah dalam konteks tadi contohnya adalah orang sodakoh disertai dengan pamer. Disertai dengan menyebut-nyebut sodakohnya. Ya kan pamer kan, menyebut-nyebut sodakohnya. Alhamdulillah pasang status. Hari ini aku sudah menyantuni 10 anak yatim. Wah. Kalau niatnya dakwah, Anda kuat, kokoh hatinya, mafi muskilah. Bagus. Kalau niatnya dakwah. Tapi hati-hati, setan itu kan hadir di relung-relung hati kita. Pada saat yang sama, setannya juga ingin membuat amal kita itu bablas, hangus, hilang. Dengan cara apa? Dengan cara sombong, dengan cara pamer. Ya, kalau kira-kira tidak kokoh-kokoh amat, tidak kuat-kuat apa, ya hati-hati. Nggak usah dibicarakan sampai seolah-olah tangan kanan bersedekah, tangan kirinya pun nggak tahu. Orang yang paling dekat dengan kita pun nggak tahu. Nah, itu hebat itu. Itu yang paling jos, yang paling ideal. Ya. Karena tadi dalam setiap kisah itu, dalam setiap cerita, setan bisa numpangin untuk kita bersikap riya dan pamer. Nah, kita nggak mau dong amal soleh kita hangus, ya sudah beramal soleh, tiba-tiba hangus seperti debu di atas batu yang kesiram air hujan deras, pergi tanpa bekas. Nah, itu mengapa al-muhlikat, ya mim ba'dil muhlikat, salah satu hal yang menghancurkan kita adalah ujub yang berlebihan kepada diri sendiri, disertai dengan melupakan itu nikmat dari Allah, disertai dengan lupa, tidak merasa khawatir, tidak kepikiran bahwa nikmat itu bisa pergi kapan saja. Karena merasa itu bukan dari siapa-siapa, itu dari usahanya dia. Padahal sebaliknya, itu semata-mata min fadli Rabbi, semata-mata dari kebaikan Tuhan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari sifat ujub kepada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hancur ya amal kita, kebaikan-kebaikan kita karena sifat pamer, ujub, riya, sombong. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.